keluarga 2 atau 3 orang yang maju, lalu korbankan keluarga yang tidak tahu apa-apa, tolong. Jangan sudah. Ini 5 tahun kita kerja, belum tentu kita mensejahterakan kehidupan mereka. Bagaimana kalau terjadi konflik besar-besaran antara keluarga satu dan keluarga lain yang tadinya bakar batu sama-sama, tadinya duduk sama-sama di para hadat, tadinya kita tertawa sama-sama, hanya karena pesta politik ini kita mengorbankan dan menghancurkan kehidupan kekerabatan yang sudah terbangun bertahun-tahun oleh nenek moyang kita. Tercabut akar-akar kekeluargaan, tercabutlah semua kehidupan yang selama ini sudah terjaga dan diberikan secara ilahi oleh Tuhan sebagai satu keluarga, terpecah hanya karena pesta politik dan hanya karena teman-teman yang maju belum siap, belum dewasa dalam berpolitik. Jika belum siap mental sebagai seorang politikus yang siap menang ataupun kalah, jangan coba-coba untuk bertarung dalam pileg. Simak video ini sampai selesai agar teman-teman memahami dan tidak mengorbankan orang banyak. So, teman-teman, baru saja negara Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi bagi warganya yang diselenggarakan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan, dan diselenggarakan mulai dari pemilihan presiden sampai dengan wakil rakyat di daerah. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, khususnya di Papua, belum banyak yang terlibat dalam dunia politik. Ya, pasti yang terlibat mereka yang biasa di situ menjadi figur tokoh dari banyak orang dan dipercaya dia punya kualitas. Untuk tahun ini, wow, luar biasa sekali minat dari rakyat Papua yang datang tinggal di Papua ataupun rakyat asli Papua. Luar biasa, berbondong-bondong semua mengambil kesempatan dalam dunia politik. Ya, mulai dari perempuan, laki-laki yang masih usia muda, yang masih kuliah, yang penting ada posisi-posisi atau kuota-kuota di dalam partai-partai politik. Mereka berlomba-lomba dan sangat ramai sekali. Yang harus kita jaga di sini jangan supaya terjadi gesekan-gesekan. Karena pengamatan saya di dalam satu keluarga saja bisa 2-3 orang yang maju caleg ini, atau bisa lebih di dalam satu kampung atau satu marga atau satu suku itu banyak sekali caleg yang maju karena mungkin ada partai-partai baru yang baru lahir juga, kemudian tidak apa-apa. Yang akan menjadi persoalan dan yang kenapa saya buat alasan daripada video ini karena sudah ini terjadi gesekan di beberapa wilayah, mereka berjatuhan. Saya tidak tahu apakah masyarakat yang menjadi korban ini mereka paham tentang politik begitu. Teman-teman, yang harus kita ingat dan ketahui bersama bahwa rakyat mereka hanyalah partisipan daripada penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan. Dan suara mereka adalah suara yang sangat berharga sekali yang dibutuhkan oleh teman-teman. Hanya suara saja, dukungan suara, agar supaya teman-teman bisa wujudkan impian teman-teman jadi wakil rakyat di daerah pemilihan teman-teman. Tapi kalau sudah sampai ada gesekan, ada korban, itu sudah sangat keterlaluan. Makanya di awal daripada video ini saya bilang, kalau belum siap jadi seorang politikus, jangan coba-coba masuk dalam dunia politik. Seorang politikus, dia tahu bermain caranya menangkan dirinya, bagaimana dia bisa membawa dirinya, mengkonsepkan segala hal untuk memenangkan dirinya secara cerdas, mengkonsepnya dengan baik, bagaimana dia mempersiapkan itu jauh sebelumnya. Karena itu tolong, jika belum dipercayakan saat ini, jangan lagi kamu bakar-bakar kampung keluarga, kamu hasut kampung keluarga yang tidak tahu apa-apa lalu jadi korban. Tolong, saya mohon. 5 tahun ini bukan lama, 5 tahun cepat. Dan belum tentu kita sejahterakan hidup mereka, tolong. Jadi teman-teman harus bijaksana, sudah harus siap mental untuk berpolitik, baru coba untuk maju. Kemudian teman-teman jika ingin berpolitik, persiapan diri harus mantap secara finansial yang pertama. Karena akan berdampak juga masalah kesehatan ini. Kalau persiapan finansialnya misalnya kita meminjam, ya. Kalau misalnya kita tidak dapat atau rakyat belum percayakan kita, nanti bagaimana untuk kembalikan utangnya? Itu juga harus dipersiapkan. Karena itu jadilah seorang politik yang berkarakter. Supaya menang kalah tetap siap. Tanpa mengorbankan rakyat yang tidak tahu menau. Dong berkorban juga besok kita belum tentu kasih makan mereka setiap hari. Itu harus bijaksana teman-teman. Saya minta maaf bukan marah. Tapi saya lihat rakyat yang mati berjatuhan sedikit lagi baru. Yang sisa ini udah mati karena mengejar sisa-sisa remah yang jatuh dari meja tuan gitu. Sebenarnya kita bisa memperjuangkan tuh makanan yang banyak itu tuh siapkan di atas meja tuh makan sampai kenyang-kenyang. Kita tidak kejar yang di atas meja, kita lebih kejar itu yang remah yang jatuh. Yang dimakan oleh tuan-tuan tidak tahu dari mana berbagai negara datang makan di meja Papua ini. Apa? Tuhan berkati teman-teman yang terpilih. Tuhan berkati kita semua. Semoga kita lebih bijaksana untuk itu bagian itu. Selamatkan yang tersisa, selamatkan yang sudah sedikit ini. Mari tuh baku jaga, baku sayang. Pesta politik boleh dilakukan secara sehat, aman, damai. Keluarga, kita keluarga yang menang, kita ucapkan selamat. Yang kalah mari kita rangkul untuk sama-sama. Begitu. Hubungan keluarga tidak boleh putus. Hubungan kekerabatan tidak boleh putus. Hanya karena pesta politik yang diselenggarakan oleh negaranya teman-teman, negara teman-teman. Demikian, satukan marah-marah. Tapi semoga marah-marah saya bisa memberikan kesadaran buat teman-teman. Saya benar, saya tidak apa-apa kalau menyampaikan kebenaran lalu dibenci. Tapi saya akan salah tetapi saya akan berdosa ketika itu salah dan saya tidak sampaikan. Selamat berjuang, berjuang yang sehat.
Jika menang bersyukur, jika kalah pun bersyukur, masih ada lowongan kerja yang lain, masih ada tanah Papua yang luas kita bisa mengelola, masih ada peluang-peluang usaha dan kerja yang lain kita bisa mengerjakannya. Tuhan berkati, salam sukses.